Santai siang bersama Pro2 FMND, teman terbaik kamu. Hey teman-teman Pro2, what's up guys? Semoga teman-teman Pro2 saat ini sedang melakukan hal-hal baik ya, menyelesaikan semua deadline pekerjaan kamu dengan baik. Dan jangan lupa nih untuk makan siang ya. Saatnya kita ke warung UMKM teman-teman Pro2. Seperti biasa bakal ada narasumber seru anak-anak muda yang punya prestasi di bidang usaha ya. Dan di siang hari ini teman-teman Pro2, seperti di flyer ya yang sudah beredar, kita bakal interview sama Ricky Samara yang merupakan owner dari Beta Vector. Dan kali ini teman-teman Pro2 kita bakal bicara soal Beta Vector, sebuah seni wajah dalam gaya digital teman-teman. Langsung saja kita menyapa ya lewat via telepon kita di siang hari ini. Halo Ricky, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Titi. Siang nih, apa kabar Kota Kupang siang hari ini? Kabar baik kita. Baik-baik ya, orang Kupang nih. Baik, Ricky ini menarik sekali ya dan luar biasa karena sudah menyempatkan waktu kita bisa berbincang di Pro2 FMND bagaimana usaha Vector ya bisa menjadi sebuah nilai jual, dan ini adalah sebuah usaha kekinian nih, apalagi semuanya ini menggunakan serba digital. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita, Ricky boleh memperkenalkan diri dulu biar teman-teman Pro2 makin dekat dan makin sayang lagi nih sama Ricky. Silakan. Oh ya, halo teman-teman semua. Nama saya Ricky Samara. Mungkin bisa dipanggil Ricky saja. Oke. Latar belakang pemilik usaha dari Beta Vector sendiri. Tinggal di Kota Kupang. Oke, saat ini Ricky tinggalnya di Kota Kupang, tapi aslinya dari ini ya, Atambua atau Keva? Kalau aslinya dari Belu. Oh, dari Belu ya, baik. Atambua ya, berarti ya. Iya, Oke. betul Kak. Baik, Ricky ini bisa ceritakan dulu awalnya ya, ceritakan sedikit tentang Beta Vector ini, sebuah usaha yang bergerak di bidang apa begitu? Oh ya, baik. Jadi Beta Vector itu adalah usaha kreatif digital yang fokusnya pada pembuatan ilustrasi vektor wajah. Gitu Kak. Jadi kalau biasanya orang punya foto biasa, di Beta Vector tuh fotonya diolah untuk menjadi karya seni digital dengan gaya vektor. Oke, nah ini bagus ya, biar maksudnya untuk pendokumentasian itu tuh biar bisa disimpan lebih awet juga, berarti ya lebih lama. Ya. Betul Kak. Oke. Nah ini Ricky pasti awal dari membentuk usaha ini itu ada motivasi ya awalnya begitu. Bagi seorang Ricky sendiri ketika membentuk sebuah usaha ya, membuka sebuah usaha Beta Vector ini sendiri, apa yang memotivasi Ricky begitu? Motivasi untuk membangun Beta Vector ini awalnya sebenarnya untuk mencari referensi baru dari dunia seni sebenarnya. Kan yang biasanya kita kenal seni secara umum itu biasanya seni konvensional seperti sketsa pensil gitu, sketsa dengan bisa buat lukisan dengan cat air gitu. Jadi saya waktu itu memikirkan untuk bagaimana ada peluang lain atau referensi lain untuk seni yang bisa dinikmati orang dan juga bisa berpeluang untuk jadi usaha gitu Kak. Oke, jadi memang awalnya itu mau mencoba sebuah kreativitas baru begitu ya di bidang seni lukis, tapi ini bedanya biasanya tuh kan lukisnya tadi ya seperti konvensional yang sudah diceritakan masih dengan gaya-gaya biasa tradisional begitu, tapi kali ini agak sedikit berbeda nih teman Pro2, melukisnya pakai digital. Nah itu ada ke aplikasi khusus begitu Ricky, ataukah ada media khusus yang digunakan untuk melakukan vektor ini sendiri begitu? Untuk aplikasi biasanya ada aplikasi digital untuk pengolah vektor begitu. Biasanya ada Adobe Illustrator, Corel Draw, Photoshop, dan aplikasi masih banyak lagi yang bisa dipakai untuk pengolahan gambar gitu.
Oke, baik. Berarti ini juga butuh skill khusus ya di bidang apa ya namanya software tertentu nih. Karena kan pasti tidak gampang juga nih membuat vektor Ya. pakai dengan aplikasi digital. Nah, ini bisa diceritakan untuk prosesnya sendiri Ricky ini seperti apa? Misalnya klien datang bawa foto aslinya begitu ya. Kemudian setelah itu prosesnya sampai pada finishingnya itu tuh bisa diceritakan juga begitu. Iya, iya. Kalau untuk proses pengerjaannya sebenarnya cukup Mm-mm. panjang ya. Saya jelaskan secara lebih ringkas. Mungkin Oke, pertama siap. kita dapat fotonya dari klien misalnya. Tahap pertama kita mesti lihat dulu kualitas fotonya. Itu dari pencahayaan, terus kualitas ketajaman fotonya itu sendiri, sehingga saat diolah tidak menyulitkan saat kita menggambar ulang. Oke, berarti ada Jadi semacam tahap kurasi foto begitu ya? Sebelum ya, baik. ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi Terus setelah dikurasi, setelah dikurasi, foto yang tadi kita istilahnya tracing, kita gambar ulang semua karakter yang ada dalam foto itu, dimulai dari penggambaran line art, dari mata, rambut, terus dari warna kulitnya, sampai terakhir kita finishing, sehingga hasil karyanya bisa jadi lebih clean, estetik. Oke, berarti memang satu gambar ya atau satu foto itu perlu waktu yang cukup panjang juga ya. Ini bisa sampai berapa lama tuh sampai finishing? Untuk proses pengerjaan sebenarnya tergantung dari permintaan owner sebenarnya, dan foto yang dikasih juga. Kalau misalnya rumit, biasanya pengerjaan relatif lebih lama, Kak. Oke, berarti tergantung juga sama jenis fotonya begitu ya. Ricky, biasanya itu kalau dari pengalamannya Ricky ya, kan pasti beda-beda begitu ya tingkat kesulitan ketika mau desain atau melakukan sebuah seni vektor tadi begitu ya dalam satu gambar. Nah kan ada yang gambarnya tunggal, terus ada yang gambarnya itu tuh bisa saja berkelompok begitu. Nah ini pasti tingkat kesulitannya berbeda-beda. Nah ini apa yang menjadi pembedanya nih biasanya nih Ricky? Kalau untuk menjadi pembeda sebenarnya jumlah wajah itu juga menjadi salah satu tolak ukur untuk waktu pengerjaan. Semakin banyak wajah yang dijadikan vektor, semakin lama juga waktu pengerjaannya. Tapi yang membuat dia lebih sulit sebenarnya detail-detail artistik sebenarnya, seperti misalnya karakternya pakai batik. Atau mungkin pakai tenun, itu kan itu yang biasanya agak ada susah motif ya. kecil yang harus detail. Betul, jangan sampai salah begitu ya, karena kan motif itu memang sudah apa ya asli begitu ya kalau batik sama tenun. Betul sekali, Kak. Oke, untuk waktu pengerjaannya lama itu ya. Kita boleh tahu juga berapa lama tuh kalau misalnya untuk satu gambar saja begitu, untuk satu orang saja itu bisa makan waktu berapa lama tuh Ricky? Kalau dilihat kembali tergantung dari kebiasaan juga, Kak. Kalau sudah mahir kayak sekarang nih, bisa sekitar 1-2 jam itu bisa selesai. Oke, itu kalau satu foto dengan satu orang ya? Satu foto dengan satu orang. Kalau misalnya lebih dari satu orang nih, Ricky, ini bisa berapa lama tuh? Hitungan jam juga atau bisa per hari begitu? Kalau lebih dari satu aja, misalnya kalau berkelompok bisa di atas 10 misalnya, itu bisa sehari 2 hari, Kak. Soalnya banyak yang harus digambar dan mungkin saja ada detail-detail tertentu yang harus ditambahkan. Misalnya mereka semua harus pakai tenun, atau mungkin ada detail-detail atribut, misalnya kayak ada dinas-dinas tertentu yang harus ada atribut yang dipakai. Nah itu yang buat lama. Jadi bisa berhari-hari sih, Kak. Benar ya, karena pernah juga tuh sekali waktu itu ya saya mengirim satu foto ya, kemudian untuk waktu yang cukup
cukup cepat itu katanya tidak bisa begitu. Saya berpikir memang benar ya, karena satu foto yang pernah saya kirim waktu itu juga detailnya banyak ya, karena tenun. Waktu itu saya pernah kirimnya ke Elis ya Riki, tapi memang dalam waktu yang cepat katanya tidak bisa. Oke, saya baru paham sekarang nih ternyata. Terima kasih ya untuk Siap, siap. penjelasannya, luar biasa ini Riki. Baik, teman Pro 2, pasti ini butuh skill yang luar biasa, butuh strategi juga ya untuk menekuni sebuah usaha, apalagi usaha di bidang digital, usaha vektor ini sendiri. Nah, untuk apa teman-teman Pro 2 kita harus membahas di siang hari ini? Karena saat ini teman-teman Pro 2 kita tuh sudah serba canggih, serba digital, apalagi anak-anak muda semuanya dimudahkan dalam dunia digital. Seperti apa strategi yang akan Riki ceritakan setelah ini teman-teman Pro 2? Kita break sebentar ya. Riki boleh ya kita break sebentar? Oke, Kak. Oke deh. Boleh, Kak. Dan untuk semua teman-teman Pro 2, kalian juga bisa bergabung bersama kami. Tinggalkan pesan ya teman-teman Pro 2, tinggalkan pertanyaan. Mumpung nih teman Pro 2 Riki masih membersamai kita sampai di jam 2 siang nanti. Langsung saja di WhatsApp kami di 082 147 650 422. Kami akan kembali teman-teman setelah yang satu ini. Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita. Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya. Teman terbaik kamu. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di 92,2 MHz teman terbaik kamu ya. Buat kamu yang saat ini punya mimpi teman-teman ya, janganlah takut, jangan ragu untuk memulai mimpi itu teman-teman Pro 2. Karena mimpi walaupun gratis ya teman-teman Pro 2, tanpa usaha berarti tidak akan ada hasilnya begitu ya. Dan kita masih di warung UMKM, masih dengan pengusaha muda kita, ada Riki Samara, langsung dari Kota Kupang ya teman-teman Pro 2. Bagaimana dia akan menyaringkan teman-teman Pro 2 tentang usaha Beta Vektor itu sendiri. Baik Riki, halo. Iya, Riki, kita ngomongin soal ini ya, usaha. Pasti kan ada tantangan-tantangan, strategi yang selama ini Riki dan juga tim sudah lalui seperti itu. Kali ini kita mau tahu terlebih dahulu seperti apa Riki ya tantangan berwirausaha. Apalagi ini kan wirausahanya pakai media begitu ya, media digital. Pasti akan lebih berat lagi begitu. Yang konvensional saja sudah berat begitu ya. Apalagi kalau pakai digital, semua sudah serba pakai alat yang begitu canggih begitu ya, pasti tetap akan ada tantangan. Nah ini seperti apa nih tantangan yang selama ini Riki dan tim hadapi begitu? Kalau bicara soal tantangan Kak, sebenarnya ada dua sih yang paling utama. Iya. Yang pertama, karena ini produk digital, yang menjadi berat untuk usahanya itu sebenarnya soal edukasi pasar Kak. Oke. Karena banyak orang yang belum tahu apa itu vektor wajah awal-awal mulai, itu kan mereka belum mengerti seperti apa ini vektor wajah itu seperti apa. Jadi butuh waktu yang untuk menjelaskan dan meyakinkan kalau ini bukan sekedar gambar, terus ini karya seni yang punya nilai. Gitu. Berarti awal-awalnya tuh memang Riki agak susah begitu ya masuk ke pasar gitu. Betul sekali Kak.
Terus yang kedua, tantangan selanjutnya setelah edukasi pasar, setelah orang sudah mulai mengerti, sudah mulai ngeh dengan karya kita, kedua tantangan itu adalah menjaga kualitas dari Vektor itu sendiri, karena setiap klien pasti ingin hasil yang terbaik. Iya, benar. Terus harus konsisten menjaga kualitas ya, detail ya. Iya, karena itu yang paling susah nih biasanya. Ya. Terus selanjutnya makin kesini setelah Beta Vektor, puji Tuhan punya studio sendiri. Tahun ini kita buka, dan tantangan selanjutnya sebenarnya di manajemen waktu. Oke. Apalagi kalau pesanan lagi banyak dan deadline lagi mepet gitu Kak, itu pasti sangat kewalahan untuk mengatur itu sebenarnya. Jadi belajar mengatur jadwal juga, prioritas untuk pengerjaan juga, gitu. Baik. Sehingga biasanya juga ya untuk Ricky dan juga tim itu kan tadi soal manajemen waktu ya, sebaiknya memang untuk klien itu diberikan waktu kalau bisa berapa minggu atau berapa bulan begitu, baru dipesan untuk satu vektornya. Biasanya dikasih waktu tidak sih kepada klien begitu? Biasanya kita kasih waktu Kak, biasanya pengerjaan normal itu kan sekitar kita kasih tenggat waktu 3-4 hari gitu Kak, supaya jangan bertabrakan antara pesanan gitu Kak. Oke, berarti jadi, kalau bisa kalau sudah masuk list, kita kasih tanggalnya, kira-kira bisa diambil di tanggal sekian ya Kak gitu. Jadi kita komunikasikan di awal. Berarti sebaiknya itu 1 atau 2 minggu sebelum kita membutuhkan vektor ini harus sudah dipesan ya sebaiknya. Karena tadi butuh waktu juga 3-4 hari begitu ya. Belum lagi kalau misalnya di luar kota Kupang kan harus dikirim ya. Itu berarti butuh waktu pengiriman lagi kan Ricky ya? Ya betul sekali. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Untuk di kota Kupang sendiri tuh Ricky, sebelum Ricky membuka usaha vektor ini, apakah memang sudah ada begitu pengusaha-pengusaha sebelumnya yang sejalan juga begitu misinya di bidang vektor digital ini? Kalau awal-awal mulai sebenarnya yang minat di jenis usaha yang sama sebenarnya sudah ada Kak. Cuman yang saya lihat di sini rata-rata mereka masih personal gitu Kak. Belum ada betul-betul ini branding untuk usahanya gitu Kak. Jadi hanya personal, mereka buat atas nama personal gitu. Belum ada jenis usaha yang paten gitu kan. Nah ini baik ya, karena pada akhirnya Ricky dan juga tim ya dari branding tadi sudah membentuk sebuah usaha yang mana kita tahu sekarang ini cukup ramai begitu ya, karena orderannya ternyata tidak hanya dari kota Kupang saja, bahkan di luar dari kota Kupang juga nih. Keren. Untuk orderan nih Ricky, yang paling jauh tuh dari mana tuh? Dari daerah apa? Puji Tuhan kemarin orderan yang paling jauh kita sempat dapat orderan dari luar negeri juga. Wow, keren. Luar negeri di negara apa tuh Ricky? Itu sampai di Jerman, ada di Swiss. Keren. Ya, itu paling jauh sih Kak untuk mancanegara. Kalau dalam di Indonesia sendiri mungkin paling jauh mungkin tempat ada di Balikpapan, di Surabaya, Bandung ada. Oke. Bahkan sudah sampai ke luar negeri ya. Ini untuk pengiriman ke luar negeri seperti apa itu Ricky? Kan pasti tidak semacam kayak ada pengiriman via online begitu kan untuk ke sana, atau pakai apa nih, pesawat atau bagaimana? Untuk pengiriman kemarin via pesawat sih Kak, kargo gitu. Pakai kargo ya, iya sih. Karena kan memang ke luar negeri ya. Betul. Oke, tapi puji Tuhan ya, akhirnya ini sudah makin terkenal, sudah ada 2 negara ya, kita doakan ya Ricky ya. Semoga masih ada lagi nih orang-orang NTT yang ke negara-negara lain kemudian menceritakan begitu ya pengalaman mereka yang baik tentang Beta Vektor ini, sehingga masih meluas lagi nih untuk promosinya. Amin ya. Baik, Ricky, ini menurut Ricky sendiri ya, seberapa besar nih peluang bisnis desain digital seperti Vektor Wajah di NTT sendiri atau bahkan di Indonesia begitu? Kalau peluang sebenarnya di NTT ini sangat besar Kak. Apalagi di era digital sekarang ini kan orang butuh visual yang menarik untuk
sekarang banyak usaha kayak jualan online, untuk branding, personal branding, atau untuk hadiah dan sejenisnya gitu Kak. Jadi orang butuh visual yang menarik. Jadi peluangnya sebenarnya sangat besar. Dan juga yang buka usaha juga belum terlalu banyak. Jadi peluangnya cukup besar di NTT. Di Indonesia pun yang nama-nama besar yang kerja vektor juga belum terlalu banyak. Jadi saya rasa peluangnya juga sangat besar. Peluangnya masih sangat besar ya. Oke. Sangat besar. Tapi memang ini dibutuhkan komitmen nih, kesetiaan juga ya Ricky ya. Karena bekerja seni itu butuh manajemen waktu, terus pikiran juga, dan semuanya itu memang harus tertata rapi. Dan paling penting adalah komitmennya. Ini luar biasa ya, karena Ricky bentuk ini dari tahun berapa nih usaha ini? Awal mulai buat bisnisnya di 2019. 2019, berarti zaman-zaman COVID ya Ricky ya, pada saat itu 2019. Dan bertahan sampai hari ini. Kita doakan ini jangan hilang ya Ricky ya. Pokoknya harus gas terus nih, gaspol terus. Bila perlu nanti ada regenerasi lagi ya Ricky ya, supaya tidak hilang nama Beta Vektor ini sendiri, karena brandingnya juga sudah sangat baik ya di NTT, di Indonesia, bahkan juga di luar negeri nih sekarang. Oke, Ricky, ini pasti juga tadi sudah diceritakan begitu ya, dari tantangan, terus peluangnya juga. Ini cara memasarkan ini juga seperti apa? Apakah cuman pakai media sosial kalian, Instagram ya? Karena yang biasa saya lihat itu paling rame tuh di Instagram gitu ya. Nah, ini cara kalian memasarkan produk kalian seperti apa? Apakah hanya melalui media sosial saja begitu, atau ada dengan cara yang lain gitu? Sebenarnya untuk strategi pemasarannya Kak, awal-awal mulai itu kita pakai Instagram, karena waktu di 2019 itu banyak pengguna untuk Instagram di media sosial. Jadi kita mulai pertama promosi lewat Instagram, kita buat akunnya, kita buat vektor, terus dari hasil dan konsistensi terus menjaga kualitas itu. Makin lama orang lihat karyanya, jadi dari mulut ke mulut juga kita dapat klien gitu Kak. Oke, berarti terus ada secara offline dan online. Oh iya. Terus selanjutnya kita merambah ke TikTok, karena sekarang lagi rame kan di TikTok ya. Berarti ini video-videonya FYP nih ya. Luar biasa Ricky. Amin. Oke, untuk media sosial sendiri ada Instagram dan juga ada TikTok ya. Ini keren sekali Ricky, karena kalian juga continue begitu ya. Setiap harinya juga saya lihat selalu update nih di media sosialnya, tidak pernah sepi begitu. Oke Ricky, kalau untuk di tim kalian sendiri, kalian ada berapa orang sih? Untuk sekarang timnya tim kecil saja Kak, baru 4 orang. 4 orang, oke. Ada yang desainer 2 orang. Terus yang bagian promosi dan bagian finance-nya, bagian keuangannya 1 orang. Terus sama yang untuk bagian pengiriman Kak, itu 1 orang. Ini menarik ya, karena semuanya ini bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing begitu ya, job desk-nya masing-masing. Ada yang menarik tadi di bagian finansial nih Ricky. Kadang nih ya Ricky ya, kita dalam membuka sebuah usaha itu, kan modal ini akan menjadi nomor 1 ya. Terus hasilnya juga itu yang kita butuhkan, laba dari sebuah usaha yang kita jalankan begitu. Ini juga seperti apa Ricky bisa sharing ke teman-teman Pro2 yang saat ini mereka mengalami kendala dalam manajemen keuangan ketika mereka membuka sebuah usaha. Karena kita ketahui nih Ricky ya, banyak juga ada yang membuka usaha di awal-awal tuh kayak semangat sekali begitu, kencang sekali, banyak yang membeli, terus tiba-tiba masuk di pertengahan nih ya Ricky ya, itu sudah mulai melemah tuh, sudah mulai menurun usahanya. Nah, lama-lama langsung hilang begitu ya, tidak bisa survive, tidak bisa bertahan. Nah, ini seperti apa Ricky bisa sharing ke teman-teman Pro2 biar manajemen keuangannya itu rapi begitu? Oh ya, jadi sejauh ini Beta Vektor untuk mengatur keuangannya sih sebenarnya tidak terlalu rumit ya Kak. Sesimpel buat catatan cash flow begitu Kak. Jadi uang keluar, uang masuk. Terus sebisa mungkin untuk hasil dari keuntungan dari
bisnis itu tidak digabung dengan kebutuhan pribadi, Kak. Paling penting Jadi tuh. kayak kayak sudah dapat untung jangan langsung di-spend untuk pemakaian pribadi, kayak kayaknya saya kerja ini dapat sekian langsung di-spend pakai misalnya minum, makan atau jalan-jalan dan lain-lain gitu lah. Jadi keuangan di bisnis betul-betul di dalam bisnis dan tidak bisa dikorek untuk kebutuhan pribadi gitu. Dan dibuat tabungannya untuk atas nama usaha. Jadi tidak boleh digabung dengan pribadi. Terus disiplin untuk catat selalu pengeluaran yang ada. Prinsip tadi ya, itu paling penting betul yang disampaikan oleh Ricky. Saya juga setuju ya, bahwa sebaiknya kalau misalnya kita punya usaha, ya kalau bisa sebisa mungkin ya tabungannya itu pakai nama usaha saja begitu ya. Jangan pakai nama pribadi, biar kayak kita punya tanggung jawab begitu ya atas usaha yang sedang kita jalani. Keren. Disiplin soal keuangan juga tuh benar ya teman-teman Pro2. Kadang juga kalau sudah mulai puyeng tuh ya dalam mengatur, ya sudah uang pribadi dicampur lah sama uang usaha atau uang bisnis. Nah itu juga akhirnya kewalahan lah teman-teman Pro2. Ketika dihitung yang ada kita tidak untung ya teman-teman, yang ada rugi. Oke, semoga ini sharing yang baik ya untuk semua teman-teman Pro2. Biar bisnis usahanya tuh harus lancar jaya, tidak boleh panas-panas tai ayam teman-teman ya. Di awal-awal itu menggebu-gebu semangatnya, tapi di akhir alhasil tidak bisa survive, tidak bisa bertahan begitu ya. Baik, Ricky, kita lanjut lagi. Tentu ini ada strategi khusus untuk menghadapi persaingan jenis usaha yang sama begitu. Ini seperti apa nih strateginya? Boleh dibagikan? Kalau di Beta Factor sendiri sebenarnya tidak ada strategi yang terlalu istilahnya khusus ya, Kak. Sebenarnya yang menjadi ciri khas dari Beta Factor itu kita jaga sih, Kak. Jadi kayak stylenya itu. Kalau ini kan dia bicara soal visual, jadi sebisa mungkin kita jaga visualnya itu, kualitasnya tetap terjaga, tidak berubah, sehingga klien tuh selalu ingat kita, selalu repeat order, karena kalau setiap kali mereka pesan hasilnya selalu bagus. Jadi kalau dibandingkan misalnya ada usaha sejenis lain, misalnya mereka juga mengerjakan hal yang sama, tapi kadang bisa berubah karena kualitasnya menurun. Nah itu bisa jadi salah satu faktor yang buat usahanya kurang diingat gitu, Kak. Berarti harus ada tetap menjaga kualitas dan harus ada satu keunikan begitu ya, biar tetap dikenang terus nih sama pelanggannya. Selanjutnya Ricky? Kak. Selain itu pelayanan juga penting sih, Kak. Terus kita harus respon cepat, ramah, terbuka dengan permintaan klien. Misalnya klien mau apa, sesuaikan dengan keinginan mereka. Karena usaha kreatif, karya, pelayanan itu juga sama pentingnya, Kak. Nah, dengan begitu meskipun banyak pesaing, tetap ada alasan orang untuk memilih Beta Factor gitu. Iya, karena kan fast respon ya adminnya ya. Keren, harus komunikatif ya. Berarti semua lini dalam sebuah usaha itu tuh harus dikerahkan semua begitu ya. Jadi tidak saja keahlian kita tadi dalam mendesain teman-teman Pro2, tapi komunikasinya, terus promosinya, semuanya tuh harus sejalan. Ini keren sekali nih Ricky ya. Baik, ini sudah diceritakan seperti apa strateginya teman-teman Pro2. Buat kamu yang masih mau bertanya silakan ya, kami juga masih membuka di via WhatsApp kita di 082 147 650 422. Ricky, biasanya tuh ada yang unik nih dari Beta Factor. Saya juga biasa melihat ya kalau misalnya ada hari-hari tertentu yang dispesialkan seperti hari Valentine, terus Natalan begitu. Biasanya tuh kayak ada paket-paketan begitu dari Beta Factor, kayak ada coklat, terus ada boneka. Ini kayak apa nih? Bisa diceritakan juga apakah ini juga adalah sebuah daya tarik begitu ya untuk menciptakan sebuah keunikan baru dalam proses marketing atau bagaimana nih? Betul sekali, Kak. Kalau untuk itu biasanya kita sesuaikan dengan event-event yang lagi sementara hype, Kak. Kadang seperti yang Kak bilang ada Valentine, kita sesuaikan ada coklatnya, kita bundling buat paket gitu, buat package, sehingga orang lebih merasa tertarik dengan produk yang kita buat karena ada varian-varian baru atau tambahan-tambahan baru yang mereka bisa tambah. Misalnya dari Valentine tuh kadang mereka punya hadiah sendiri yang bisa mereka custom. Misalnya mereka, Kak, saya punya kalung atau saya punya cincin untuk hadiah nih, bisa ditambahkan nggak di
ini hadiahnya itu yang ada bundling dengan coklat. Oh ya bisa Kak. Jadi Sesuai ya dengan kebutuhannya konsumen. Gitu. Ini yang keren nih begini nih ya, sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan sendiri. Alright teman Pro 2, ini keren sekali. Berarti kalau misalnya untuk wedding boleh begitu ya, ada paketan-paketan khusus yang mau kita selipkan begitu ya Ricky ya, atau acara apapun itu tadi yang sudah diceritakan. Untuk harganya sendiri Ricky, ini seperti apa? Karena pasti untuk harga yang per paket sesuai dengan event itu kan beda ya dengan harga yang memang betul-betul tuh cuman foto toh begitu. Ya, betul Kak. Kalau untuk harganya sendiri dia start from 100.000 Kak. 100.000 rupiah. Kalau untuk pack 100.000 rupiah itu untuk yang bingkai paling kecil. Untuk satu aja Kak. Itu ukuran berapa? Terus untuk itu ukuran 5R Kak. 5R ya, aduh cukup besar itu ya. 100.000 tuh sangat worth it ini. Ya. Terus untuk kalau yang couple dan sebagainya harganya tuh mulai dari 175 gitu Kak. Jadi sekitaran itu. Masih sangat ramah lah ini. Juga, semakin besar harganya disesuaikan. Disesuaikan ya, baik-baik. Berarti memang harganya itu teman-teman Pro 2 startnya dari 100.000 rupiah. Ini sangat worth it ya teman-teman Pro 2. Sangat sesuai, sangat ramah dengan kantong kita ya. Dan ini juga sangat membantu teman-teman Pro 2 untuk kita tuh bisa semacam pendokumentasian begitu ya. Jadi tidak saja kita simpan di Facebook kita teman-teman Pro 2, tapi juga bisa kita pasang di dinding rumah kita begitu ya, atau di dinding kamar teman-teman Pro 2, dan ini masih lebih menarik lagi. Baiklah Ricky, kita kembali break ya sebelum kita ke sesi terakhir nanti. Dan untuk teman-teman Pro 2 kami masih menunggu buat kamu yang mau mengirimkan pertanyaan. Boleh sekali teman-teman Pro 2, di line WhatsApp kami masih dibuka sampai dengan jam 2 siang nanti. Kita break sebentar teman-teman. Baik, kita sudah berada di sesi-sesi terakhir ini Ricky ya. Sesi terakhir kita di Warung UMKM untuk edisi hari ini. Yang terakhir Ricky melihat anak muda sekarang ini kan pasti banyak yang kreatif begitu ya. Tapi mereka kadang masih ragu juga, masih malu juga nih untuk memulai sebuah usaha. Yang mana usaha ini mereka sudah memimpikannya ya Ricky, tapi karena masih kendala dengan modal atau maybe masih kendala juga dengan lahan untuk membangun usaha itu sendiri begitu ya, sehingga ada mandek-mandeknya juga begitu yang membuat mereka pada akhirnya jadi tidak bersemangat untuk memulai kembali mimpi yang pernah mereka inginkan begitu ya dalam membuka sebuah usaha nih. Apa nih tips dari Ricky sendiri biar anak-anak muda bisa lebih berani lagi begitu ya untuk membuka sebuah usaha? Silakan Ricky. Baik Kak. Jadi tipsnya sebenarnya ini juga yang saya terapkan waktu saya awal-awal mulai sih Kak. Jangan menunggu untuk semuanya sempurna baru mulai. Kalau misalnya kita nunggu modal besar atau skill 100% matang, mungkin kita tidak akan pernah mulai Kak. Iya betul. Jadi mulai dulu dengan apa yang ada. Dari pengalaman itu kita bisa belajar terus memperbaiki dan bisa berkembang. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu biasanya bagian dari proses Kak. Iya. Yang penting itu kita punya keberanian, konsistensi dan semangat untuk terus belajar. Dan ingat satu hal, kalau kita tidak mulai sekarang, ada orang lain yang akan melangkah lebih dulu. Menarik ya. Jadi kalau ada kesempatan sekarang nih ya teman-teman Pro 2, gas saja, gaspol saja dulu begitu ya. Kalau mau nanti kita gagal dulu ya di tengah-tengah, ya tidak apa-apa lah teman-teman Pro 2, namanya kan juga proses ya. Semua proses itu pasti butuh waktu, butuh kerja keras teman-teman Pro 2. Kalau kamu gagal berarti kamu sudah berani nih untuk mencoba sesuatu, dan pastinya berani untuk keluar dari zona nyaman ya. Thank you Ricky ya untuk tips yang menarik ini. Harapan untuk Ricky ke depannya seperti apa nih biar Beta Vector lebih jaya, lebih gemilang lagi ya? Silakan. Harapan saya untuk Beta Vector sebenarnya bisa terus berkembang, bisa terus memperbaiki diri, selalu ada di hati teman-teman semua. Jadi Beta Vector juga bisa menjadi salah satu brand kreatif di NTT yang bisa dikenal luas lagi.
Amin, amin. Untuk juga membanggakan NTT. Amin. Amin, amin ya. NTT bahkan dunia ya Riki ya. Tadi sudah ada 2 negara tuh ya. Amin, amin. Kita nantikanlah gebrakan-gebrakan baru dari Beta Vector. Thank you so much Riki ya untuk waktu yang luar biasa yang sudah Riki bagikan untuk teman-teman Pro 2 di ND. Kami juga mendoakan semoga usaha ini bisa menjadi sebuah usaha yang gemilang ya. Dan ini juga bisa menjadi motivasi nih buat anak-anak ND yang juga punya mimpi yang sama seperti Riki ya, bisa membuka sebuah usaha vektor. Jalani saja dulu ya, seperti yang Riki sudah sampaikan tadi. Jangan menunggu uangnya harus banyak dulu atau pengalamannya harus banyak dulu. Intinya berani untuk memulai dari langkah yang kecil teman-teman semua. Thank you sekali lagi Riki. Salam untuk semua tim ya di siang ini. Thank you Kak. Terima kasih juga Kak sudah mengundang Beta Vector untuk hadir dalam acara yang sangat kreatif ini Kak. Oke, baiklah. Terima kasih kembali Riki ya. Selamat siang dan sukses selalu. Dan kita akhiri ya perbincangan kita di kesempatan siang hari ini di Warung UMKM untuk edisi hari Rabu teman-teman Pro 2 20 Agustus 2025. Dan pastinya teman Pro 2 setelah ini saya masih akan terus menemani kamu sampai di jam 3 sore nanti. Seperti biasa teman-teman Pro 2 kita akan mengakhiri kebersamaan kita di siang ini teman-teman dengan informasi olahraga.